Shalom Bapak Ibu yang dikasihi dalam Yesus Kristus. Kita bersyukur kalau pada hari ini kita akan mengawali tahun ajaran baru, tahun ajaran 2020-2021 dengan ibadah di hadapan Tuhan. Oleh karena itu mari kita mempersiapkan hati kita dengan berdiri bersama-sama dan kita mengakui bahwa ibadah pembukaan awal tahun ajaran ini kita mulai dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi serta memelihara ciptaannya untuk selama-lamanya. Dan turunlah kiranya atas setiap engkau berkat anugerah dari Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus yang menyertai ibadah kita pada hari ini. Amin. Silakan duduk, silakan mengambil saat teduh di hadapan Tuhan. Nas pembimbing ibadah awal semester pada hari ini terambil di dalam Amsal pasal 24 ayat yang ke-14. Demikian firman Tuhan, ketahuilah demikian hikmat untuk jiwamu. Jika engkau mendapatkannya, maka ada masa depan dan harapanmu tidak akan hilang. Puji Tuhan, puji Tuhan. Saya percaya Tuhan Yesus itu adalah Tuhan yang baik. Mari kita angkat pujian sebagai syukur kita untuk kebaikan. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian, penuhi baitnya dengan nyanyian syukur, hadiratnya penuh sukacita. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian, penuhi baitnya dengan nyanyian syukur, hadiratnya penuh sukacita. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Kebaikan Tuhan itu selama-lamanya buat saudara dan saya. Mari kita angkat pujian ini. Mari kita masuk dalam hadirat Tuhan. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian, penuhi baitnya dengan nyanyian syukur,
Bacaan bertanggapan kita pada hari ini terambil dalam Yosua pasal yang pertama, ayat yang kelima sampai dengan ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan, seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Demikianlah firman Tuhan. Puji Tuhan. Saya percaya setiap saudara dan saya, kalau ada sampai hari ini, semua karena anugerah Tuhan. Kalau kita masih diberi kehidupan hari ini, semua juga karena anugerah Tuhan. I am here because of your grace. I am here because of your love, Lord Jesus. I am so thankful for your grace abounds
Shalom saudaraku yang terkasih di dalam Kristus. Mari saudara, kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan pada hari ini. Kita bersyukur ketika kita hendak memulai di dalam tahun ajaran yang baru, kita tetap membawa di dalam kasih anugerah Tuhan. Nah, saudara kasih, mari kita akan berdoa lebih dulu sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk segala kebaikan Tuhan dan kehidupan kami. Engkau Allah yang boleh mengasihi kami, Engkau Allah yang tetap ada bersama dengan kami. Tuhan, kami tahu tidak mudah ketika kami menjalani hari-hari saat seperti ini. Tapi Tuhan, kami tahu Tuhan ada bersama kami dan akan menyertai dalam kehidupan kami. Dan kami saat ini Tuhan akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan tolong baik hamba-Mu yang terbatas ini maupun setiap kami Tuhan yang boleh merenungkan firman-Mu. Terpujilah Bapa, ini doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Nah, saudara kasih, tema kita adalah bicara tentang moving forward. Kita akan melihat dari Filipi pasal 3 ayat 13 dan 14. Saya akan bacakan untuk kita semua Filipi pasal 3 ayat 13 dan 14. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Demikianlah jauh pembacaan firman Tuhan, dan berbagilah kita yang boleh membaca, merenungkan, dan melakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Saudara kasih, pada waktu kami meeting berkenan dengan program yang akan dilakukan di Perintisan Cikarang, saudara, salah satu rekan peserta rapat berkata demikian, "Boksu, kalau bisa jangan bicara lagi masalah COVID. Rasanya kita sudah mual dengan COVID karena terlalu banyak informasi dan pembahasan tentang COVID. Nah, kalau bisa saat ini kita bicara bagaimana menghadapi situasi ke depan supaya jemaat itu bisa memiliki pengharapan." Nah, saudara kasih, saya percaya ini juga yang kita boleh alami. Saat ini kita semua mengalami bahwa kita sedang berhadapan dengan situasi yang disebut dengan new normal, yaitu sebuah kondisi di mana kita tidak lagi bicara tentang ketakutan dan kegelisahan berhadapan dengan virus COVID-19, tetapi sudah mulai memikirkan apa yang kita lakukan di dalam situasi saat ini. Tentu bukan artinya kita cuek, kita masa bodoh dengan penyebaran virus COVID-19 ini. Tetapi kita harus bicara tentang bagaimana kita menghadapi situasi saat ini. Kita harus bisa beradaptasi dengan cara yang baru dan tentu dengan semangat yang baru. Nah, saya percaya saudara, di dalam dunia pendidikan mungkin salah satu sektor yang paling terkena dampak dari penyebaran virus COVID-19 ini. Belajar dari offline menjadi online, dan mau tidak mau merubah paradigma, perubahan tingkah laku kita, serta metode atau cara di dalam pengajaran saat ini. Nah, saudara kasih, beberapa waktu yang lalu ketika saya mengikuti sebuah seminar, dan pembicara mengatakan bahwa COVID-19 ini sudah merubah budaya manusia, ya, dari budaya yang biasa menjadi budaya digitalisasi yang seharusnya baru terjadi 4-5 tahun yang akan datang. Tetapi karena situasi seperti ini, maka semua dipercepat, semua dipaksa untuk melakukan digitalisasi di segala aspek kehidupan kita. Dan saudara, yang tidak mau cepat belajar akan tertinggal dan dikatakan tidak bisa mengikuti pola zaman sekarang ini. Nah, saudara kasih, karena itulah dalam tahapan seperti ini kita mau tidak mau harus moving forward. Mau tidak mau kita harus saudara fokus ke depan. Tidak lagi bicara tentang masa yang lalu atau bicara ke belakang, tetapi bagaimana kita bisa memikirkan bagaimana kita bisa maju di masa depan kita. Nah, saudara, dari bagian firman Tuhan ini saudara, dua hal yang penting, prinsip yang penting ketika kita mau moving forward yang kita bisa belajar dari surat Filipi ini. Nah, saudara, yang pertama kalau kita melihat dalam bagian firman Tuhan, tentu saudara Paulus berkata apa? Dikatakan, "Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku." Saudara, yang pertama saudara berkata tentang bagaimana kita melupakan masa lalu. Saudara, kata melupakan di sini bukan berarti kita menghapus ingatan masa lalu kita. Saudara, melupakan di sini artinya adalah apa? Saudara, itu mengabaikan atau tidak lagi memperhatikan hal-hal masa lalu, bahkan membanggakannya. Ketika Paulus berkata, "Aku melupakan apa yang telah di belakangku," itu berarti bahwa dia tidak lagi melihat dirinya sebagai seorang Yahudi yang berjuang mati-matian demi hukum Taurat. Saudara, kalau kita melihat di dalam kesaksian Paulus saudara di dalam ayat sebelumnya, maka saya percaya saudara banyak hal yang dia bisa banggakan akan masa lalunya.
Surat catatan mengatakan bahwa dia adalah seorang Farisi di dalam melakukan hukum Taurat. Dia dikatakan melakukan segala sesuatu, bahkan dia berani mengatakan tidak bercacat. Tetapi saudara, dikatakan hanya saja masa lalunya yang walaupun luar biasa itu tidaklah mengerjakan apa yang benar di hadapan Tuhan. Justru masa lalunya walaupun luar biasa adalah masa lalu yang tidak membawa kepada keselamatan, dan itu tidak perlu dibesar-besarkan atau dibanggakan. Nah, saudara kasih, karena itulah dikatakan Paulus dikatakan tidak lagi fokus kepada masa lalu, bahkan tidak membesar-besarkan. Justru dikatakan malah semuanya itu dianggapnya sebagai kerugian, bahkan sampah. Surat kata yang dipakai sampah di sini adalah hal yang dianggap sudah tidak lagi bernilai. Sisa-sisa makanan yang hanya untuk anjing atau kotoran yang menjijikan. Dan Paulus dikatakan berani melepas semua kehormatan itu, kebanggaan tersebut, demi dikatakan sesuatu yang lebih bernilai daripada semua, yaitu demi Kristus. Nah, saudara kasih, karena itulah ketika kita belajar seperti Paulus, mau tidak mau saudara, kita harus berani melupakan masa lalu yang tidak membawa kepada kebaikan dan kebenaran. Saudara, kalau kita renungkan saat ini, apakah ada hal-hal yang di masa lalu saat ini yang membuat kita tidak bisa bertumbuh maju? Apakah saat ini saudara kita sedang masih kekhawatiran dalam kehidupan kita? Apakah kita juga sedang mengalami ketakutan? Ataukah adakah karakter dalam kehidupan kita yang harus saudara diubah karena tidak mencari berkat? Saudara, mungkin kita adalah orang yang masih mudah marah dan emosi di dalam menanggapi sesuatu. Mungkin saudara kita juga masih menyimpan luka-luka batin atau kemarahan di masa lalu kita. Saudara, kalau kita melihat di dalam bagian firman Tuhan, sebagai orang-orang yang baru dalam Kristus, yang mau bertumbuh, Paulus berulang kali memakai kata buang. Saudara, kalau membaca Efesus pasal 4 ayat 25, Paulus berkata demikian, karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar. Ketika Paulus bicara tentang manusia baru, maka harus dikata menanggalkan manusia yang lama. Dari sini Paulus mengatakan buanglah dusta dan berkatalah benar. Di Efesus pasal 4 ayat 31, Paulus juga berkata segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Dari sini kita belajar bahwa segala kepahitan kita, luka-luka batin kita, mungkin ada kemarahan dalam kehidupan kita, mungkin kita masih tersinggung dengan rekan kerja kita, saudara, mari kita tinggalkan. Dan Paulus berkata buanglah di antara kamu. Paulus 3:8 juga kembali Paulus mengatakan apa? Tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Nah, saudara kasih, kalau kita melihat dalam kehidupan kita saat ini, apakah yang harus kita buang untuk kita menuju ke arah yang lebih baik? Saudara, apakah yang perlu kita tanggalkan untuk kita menuju kehidupan kita yang lebih baik, karakter kita, kepribadian kita, kerohanian kita? Saudara, mari saudara, kita boleh belajar melupakan masa lalu dan kita mau menatap masa depan kita. Saudara kasih, sendiri pernah bergumul dengan masalah emosi saya. Saya termasuk orang yang suka emosi dan mudah marah. Tapi saudara, saya bersyukur berjalannya waktu saudara, saya mencoba untuk belajar sabar. Tidak mudah saudara untuk belajar sabar, untuk tidak marah dan belajar untuk mengampuni. Tetapi puji Tuhan saudara, sedikit demi sedikit saya belajar untuk sabar. Saudara, belajar kesabaran adalah harus mau tidak mau belajar dengan segala hal yang bisa membuat kita tidak sabar, termasuk diri saya. Saudara, ketika saya belajar tentang kesabaran, ada sebuah tulisan yang berkata demikian, Tuhan, tolonglah beri saya kesabaran. Tetapi kenapa ya Tuhan tidak menjawab doa saya? Kenapa ya Tuhan tidak jawab doa saya? Saudara, tampaknya memang dikatakan belajar untuk kesabaran, minta kesabaran. Tetapi kadang juga kita tidak belajar untuk sabar di dalam menanti akan doa-doa kita dijawab oleh Tuhan. Saudara, artinya apa? Saudara, penekanan di sini kita perlu latihan dan latihan. Dan yang paling penting adalah ketika kita mau saudara melupakan masa lalu kita, karakter segala hal yang tidak baik, kita perlu komitmen untuk membuang segala hal yang tidak bernilai demi kita menjadi serupa dengan Kristus. Saudara, Paulus berani menanggalkan semua, membuang semua yang tidak bernilai di hadapan Tuhan untuk menjadi lebih baik di akan masa yang akan datang.
Saudara, kemudian kedua, saudara, Paulus bicara tentang apa? Yaitu bicara tentang fokus ke masa depan. Kalau kita melihat dalam bagian firman Tuhan, dan Paulus berkata demikian, dan mengarahkan diri dikatakan kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Saudara, ketika Paulus sudah mulai belajar untuk melupakan atau mengabaikan masa lalunya, maka selanjutnya dia bisa fokus ke masa depan, di mana dia bisa berkarya untuk Tuhan dan bukan untuk dirinya. Ketika dia mengenal Kristus, maka bukan dirinya menjadi fokus, tetapi Kristus. Saudara, dia tidak lagi melihat kebesaran dan kehebatan dirinya, tetapi dia mulai, saudara, mencoba untuk mengarahkan fokusnya kepada panggilan surgawi dari Allah di dalam Kristus Yesus. Dan disinilah Paulus bisa fokus untuk menjadi serupa dengan Kristus. Dan disinilah kita tahu Paulus juga berjuang untuk memuliakan Kristus di dalam kehidupannya. Hidup yang baru di dalam Kristus. Dan demi Kristus, demi kemuliaan Tuhan, dia moving forward, melupakan masa lalu dan fokus kepada Kristus. Nah, saudara kasih, seperti Paulus yang sudah belajar melupakan masa lalu dan fokus kepada Kristus, marilah saya mengajak kita untuk fokus kepada Kristus. Ayat favorit yang sering kita dengar adalah Kolose 3:23 yang berkata demikian. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Sekali lagi saya bacakan, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Setelah ayat ini Paulus mengajarkan kepada kita bahwa ketika kita fokus kepada Kristus, maka harusnya kita bisa memberi yang terbaik kepada Kristus. Harusnya, saudara, dikatakan kita boleh fokus kepada Kristus, bukan untuk kepentingan kita, tetapi demi kemuliaan nama Tuhan. Saudara, jujur terkadang ketika kita melakukan sesuatu, saudara, tergantung pada apa yang kita terima atau bergantung keuntungan apa yang akan kita dapatkan. Terkadang, saudara, ketika kita melakukan sesuatu, saudara, kita memikirkan, termasuk terkadang kalau kita bekerja, kita memikirkan berapa gaji yang saya dapatkan. Apakah itu dikatakan sebanding dengan apa yang saya sudah lakukan, saya kerjakan. Maaf kalau saya terlalu banyak, gaji terlalu kecil, sorry, saya tidak mau. Saudara, tetapi kalau kita belajar di dalam kehidupan kita, terlebih lagi ketika kita melihat bagaimana Kristus sudah memberi yang terbaik dalam kehidupan kita, maka saya mengajak kita untuk memberi yang terbaik dengan apa yang kita kerjakan. Saudara, kalau kita membandingkan dengan apa yang sudah dilakukan oleh Kristus, jauh, saudara, jauh sekali. Kristus sudah memberikan nyawanya buat kita. Kristus katakan sudah memberi yang terbaik buat kita demi keselamatan kita. Setelah karena itulah ketika kita belajar dari bagian firman Tuhan, demikian juga belajar daripada teladan daripada Paulus. Ketika dia sudah fokus kepada Kristus, maka dia berjuang mati-matian untuk melayani Kristus. Dia rela dikatakan jatuh bangun, dia rela mengalami aniaya, dia rela mengalami perjalanan panjang, bahkan karam kapal pun dia berani mengalami, karena dia rela melayani demi panggilan surgawi yang dia sudah dapatkan di dalam Kristus Yesus. Nah, saudara kasih, karena itulah mari saya mengajak kita untuk boleh berjuang demi Kristus dengan apa yang kita bisa kerjakan, dengan kemampuan yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kita. Nah, saudara kasih, kalau saya melihat anak-anak saya belajar semester yang lalu, rasanya sulit sekali belajar di masa saat ini dengan online. Ya, mamanya, anak-anak saudara lumayan kerepotan untuk membantu anaknya, anak kami terutama yang masih kelas 2, ya sekarang naik kelas 3. Nah, setelah di dalam situasi seperti ini, saudara, saya juga menyadari betapa beratnya guru yang mengajar. Pada waktu kami dosen STTB sedang persiapan untuk mengajar di semester ini, saudara, kemudian kami diajarkan bagaimana mengajar dengan jarak jauh melalui Zoom meeting, Google Classroom, dan media yang lain. Nah, ternyata memang lebih sulit daripada kelas normal yang dijalankan. Dan yang pasti adalah, saudara, kesulitannya materi yang akan disampaikan harus sudah siap jauh sebelum kelas diadakan. Kalau sebelumnya, kalau misalkan kita mengajar hari Selasa, maka saudara, kita bisa siapkan sehari sebelumnya. Kita bisa coba dengan semaksimal mungkin kita siapkan, ya, sebelum kelas itu berjalan. Tetapi saat ini, saudara, tidak bisa seperti itu. Kita sudah siapkan jauh sebelumnya. Dan saya juga dituntut bagaimana harus sudah menyerahkan
Ya, semua materi yang akan diajarkan dengan segala metode yang dipakai jauh sebelumnya. Padahal saya hendak mengajar bulan Oktober, tetapi saat ini mau tidak mau siap semua bahan karena akan dibagikan kepada mahasiswa, dan ketika berjumpa dengan online kita tinggal diskusi saja. Saudara, inilah tantangan yang kita hadapi, dan saya percaya saudara, ketika memulai tahun ajaran yang baru, maka tantangan ke depan sudah nampak buat kita semua. Mungkin kita ada yang khawatir, mungkin kita juga rasa tidak mampu. Tapi saudara, kita sebenarnya bersyukur kalau semester sebelumnya kita mungkin sudah belajar. Ya, mungkin saudara, saya tahu tidak mudah. Ya, saya percaya saudara pontang-panting mempersiapkan bahan mengajar. Tentu saudara, saya percaya ke depan sudah ada modal untuk lebih baik lagi ke depan. Tetapi saya percaya juga tantangan tetap tidak mudah. Apalagi saudara mungkin ada yang berhadapan dengan murid-murid yang baru. Tidak mudah saudara mengajar dalam situasi seperti ini dan mengenal anak-anak didik kita. Tetapi sekali lagi saya percaya dengan pertolongan Tuhan, dan ketika kita juga sudah berjuang semaksimal mungkin, maka Tuhan akan memberkati apa yang kita sudah kerjakan. Marilah saudara, kita lakukan yang terbaik. Kita tidak mungkin bisa merubah situasi saat ini sesuai dengan keinginan kita. Kita tidak mungkin saudara bisa mengatakan saya tidak takut dengan virus COVID. Kita juga jalan saja seperti biasa, tidak mungkin saudara. Karena situasi ini tetaplah kita hadapi. Kita berhadapan dengan situasi pandemi seperti ini. Tetapi saudara, mau tidak mau kita harus beradaptasi dengan situasi saat ini, new normal. Tetapi saudara, jangan khawatir dan takut. Karena kita tahu saudara bahwa gada dan tongkat Tuhan, Sang Gembala yang baik itu, kekuatan dari Allah serta kuasanya akan menyertai kita untuk melewati semua ini. Dan kiranya Tuhan terus memberkati saudara-saudara untuk menjadi guru-guru yang terbaik bagi anak-anak didik saudara. Dan biarlah Allah Immanuel itu menyertai pelayanan saudara ketika sudah hendak memulai, dan terus sepanjang tahun ajaran ini Tuhan tetap ada bersama dengan saudara. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur Tuhan ketika kami belajar untuk melihat situasi saat ini. Di tengah situasi yang tidak mudah kami hadapi, ada kekhawatiran, ketakutan, bahkan Tuhan kami juga kadang mengalami kegelisahan akan masa depan kami. Tetapi Bapa, biarlah dengan kekuatan anugerah penyertaan Tuhan, kami boleh tetap Tuhan berhadapan dengan situasi saat ini. Bukan karena kami hebat, bukan karena kuat, tetapi kami tahu Tuhan ada Tuhan yang bersama dengan kami, yang akan menyertai dalam kehidupan kami. Dan ketika kami hendak melakukan tugas tanggung jawab kami Bapa, Tuhan terus memberikan kami kemampuan ekstra. Tuhan memberikan kami hikmat daripada Engkau Tuhan, kreativitas, kemampuan lebih Tuhan, ketika kami harus menghadapi situasi ini, ketika kami harus mengajar, membimbing anak-anak murid kami Bapa. Kiranya Tuhan ada bersama dengan kami. Dan Tuhan tolong Bapa, pihak sekolah juga, dan kerjasama dengan orang tua juga, biarlah Tuhan tolong supaya semua proses mengajar ini bisa berlangsung dengan baik. Dan kami melihat bagaimana ada karya Tuhan, ada dampak-dampak yang luar biasa, termasuk di dalam kehidupan anak-anak yang boleh diajar. Terpujilah Bapa yang di surga. Dan inilah doa kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sebab Tuhan Yesus itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya turun-temurun. Ia mau menunjukkan kasih setianya buat setiap kita. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya.
Mari Bapak Ibu rekan guru yang dikasihi dalam Yesus Kristus, kita akan mengakhiri dan saya undang untuk setiap kita berdiri bersama-sama dan terimalah berkat daripadanya. Kiranya kasih karunia daripada Allah Bapa, penebusan dalam Yesus Kristus, kekuatan penghiburan dari Allah Roh Kudus menyertai dan memberkati setiap engkau yang akan memulai tahun ajaran 2020-2021, dan kiranya Tuhan senantiasa menyertai dari saat hari ini sampai Yesus datang kedua kalinya, bahkan sampai dengan selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk, silakan mengambil satu di hadapan Tuhan. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi para pendidik, para guru. Sepanjang tahun 2019 yang lalu, bangsa Indonesia mengalami dinamika politik, pemilihan presiden dengan berbagai gonjang-ganjing, berbagai hal. Akhirnya terpilihlah Presiden Insinyur Joko Widodo untuk periode kedua. Belum selesai dengan itu, di awal tahun 2020 kita juga mengalami satu masa bukan hanya bangsa Indonesia yang terkena, tetapi seluruh dunia. Kita masuk dalam pandemi COVID-19. Hal ini tentu saja membawa perubahan berbagai sendi-sendi kehidupan, baik politik, baik perekonomian, dan sebagainya. Demikianlah kita sebagai manusia, kita pun mengalami dinamika itu. Saat ini kita ada di era disrupsi, era shifting, dan bahkan sekarang ada di era pandemi. Semua ini mengubah segala sendi kehidupan, termasuk kita sebagai pendidik. Mau tidak mau, kita ditantang untuk boleh meresponi perubahan ini. Memasuki medio 2020, kita juga akan memasuki masa new normal. Masa di mana ada satu perubahan demi perubahan yang terjadi. Jika dahulu kita belanja ke pasar tradisional, ke pasar, hari ini kita beralih belanja online. Demikian juga dengan berbakti. Kita tidak bisa lagi berbakti, berkumpul bersama-sama di gedung gereja, tetapi kita beralih beribadah secara online. Kebiasaan sehari-hari pun berubah. Kalau kita keluar kemana-mana, kita mengenakan masker, kita menggunakan hand sanitizer, bahkan face shield. Nah, ini semua terjadi membutuhkan perubahan-perubahan. Menyadari situasi yang tidak mudah tersebut, Tuhan kembali mengingatkan kita, menuntun kita untuk bergerak maju ke depan. Kita perlu peka akan hikmat Tuhan, akan pimpinan Tuhan. GI Hok Im Tong merupakan gereja pendukung utama untuk kehadiran sekolah Trimulia dan Bintang Mulia. Bersama-sama mengajak kita untuk moving forward, melangkah ke depan. Diambil dari Filipi 3 ayat 13-14, menegaskan pentingnya beberapa hal. Yang pertama, baiklah kita meninggalkan hal-hal negatif di masa lalu yang tidak berguna, meninggalkan kebiasaan-kebiasaan lama yang menghambat pertumbuhan iman, pertumbuhan pelayanan dan misi kita. Yang kedua, kita perlu moving forward, bergerak maju, fokus ke depan, mengerjakan apa yang Tuhan ingin kerjakan bagi kita. Yang ketiga, kita juga harus membangun kebiasaan-kebiasaan dan pendekatan yang baru, sehingga membuahkan hasil yang lebih baik. Dalam rangka mewujudkan tema besar tersebut, maka di tahun akademik 2020-2021, ada beberapa poin yang harus kita respon bersama. Yang pertama, mari kita semua bersama-sama meningkatkan kemampuan penggunaan teknologi dalam proses belajar mengajar HBL. Yang kedua, mari juga kita bersama-sama setia, bersama-sama taat untuk menerapkan protokol kesehatan pada masa new normal. Yang ketiga, mari kita terus memacu diri untuk tetap produktif di masa kini, sehingga kita bertanggung jawab memberi yang terbaik bagi Tuhan. Yang keempat, marilah kita bersama-sama membangun hubungan pribadi, hubungan bersama yang lebih baik kepada Tuhan melalui ibadah dan doa. Bapak, Ibu, guru, para pendidik, memasuki tahun akademik 2020-2021 ini, ada beberapa informasi yang perlu disampaikan sebagai keluarga besar Trimulia Bintang Mulia. Yang pertama, kegiatan pembelajaran
sebagaimana arahan dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di tahun akademik 2020-2021 based pada HBL atau Home Based Learning. Yang kedua, atas pergumulan dan permohonan pribadi dari Miss Alin selaku Kepala Sekolah TK Bintang Mulia, maka pada tahun ajaran 2009 atas pergumulan dan permohonan pribadi Miss Alin selaku Kepala Sekolah TK Bintang Mulia, maka pada tahun akademik 2020-2021 Yayasan memutuskan peralihan kepemimpinan Kepala Sekolah di unit TK Bintang Mulia akan dijabat oleh Miss Santi yang saat ini menjabat pula sebagai Kepala Sekolah TK Trimulia Hits. Adapun proses peralihan dan seterusnya akan dilakukan secara bertahap dan tentunya dengan prosedur yang harus ditaati atau dilakukan. Yang ketiga, kami menyambut dengan hangat setiap guru-guru baru yang boleh bergabung dengan keluarga besar Trimulia dan Bintang Mulia. Para guru, selamat datang, selamat bekerja. Demikian juga dengan guru-guru yang selama ini sudah mengabdi. Terima kasih Bapak Ibu sudah mempersiapkan segala sesuatu dengan baik. Saya percaya dan kami percaya memasuki tahun akademik 2020-2021 Bapak Ibu sudah siap bertempur, sudah siap melangkah maju ke depan. Demikianlah kata sambutan dan pengumuman yang perlu mendapat perhatian kita. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa menyertai dan memberkati kita semua. Terima kasih.